Sejak 16 Desember 2019 di Puskesmas Segan, kami udah mulai pakai Simpus untuk paperless. Jadi awalnya kita uji coba selama 3 hari kita masih pakai double entry. Jadi dokter itu masih mengisi rekam medis manual sekaligus entry. 3 hari kemudian kami mulai lepas rekam medis manual. Setelah itu sampai saat ini kami sudah jalan untuk rekam medis yang paperless. Untuk manfaatnya Simpus yang kami rasakan, yang jelas untuk pelaporannya menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Dulu misalkan untuk pelaporan jenis penyakit LB1, dulu waktu manual kita masih bikin lidi. Jadi setiap jenis penyakit kita lidi terus kita hitung secara manual. Sedangkan sekarang dengan Simpus kita tinggal klik aja, kita pilih rentang usia yang kita inginkan, kita pilih waktunya yang kita inginkan, misalkan dalam sehari, dalam seminggu, sebulan, atau dalam setahun, itu nanti kita bisa langsung ambil dengan sekali klik gitu. Kalau untuk hambatannya, dari menunya sementara ini masih mencukupi. Meminta form baru, itu kan dari pihak Siswa Medika itu masih belum bisa membuatkan. Misalkan kami minta form baru, format UGD yang ada triasenya, ada data-data lengkap pasien, riwayatnya, seperti itu belum bisa karena sementara ini karena kita masih awalnya uji coba, yang penting kita jalan dulu. Jadi seadanya data untuk yang kemarin itu kita kesepakatan masih pakai yang format BP umum. Jadi kemarin itu awalnya BP umum itu juga dipakai untuk yang di UGD, di psikolog, di fisioterapi. Jadi untuk sementara entrian di poli-poli lain masih ngikuti format yang di BP umum. Poli-poli yang terkait misalkan poli psikologi, poli gizi, UGD itu bisa dibuatkan form baru yang memang sesuai dengan yang kami butuhkan. Dengan Simpus ini sangat membantu sekali, terutama lebih mempercepat untuk melakukan pelayanan terhadap pasien juga, dan untuk data-datanya itu lebih mudah untuk dicari lagi. Kemudian untuk pengisian vital sign sendiri itu sudah ada alertnya. Jadi misalnya kita masukkan sistolnya berapa, kemudian diastolnya berapa, itu nanti sudah ada alertnya. Apakah ini pasiennya tensinya normal, tensinya prehipertensi atau hipertensi. Kemudian bila kita sudah memasukkan dengan berat badan dan tinggi badannya, itu juga akan muncul keterangannya bahwa pasien itu kelebihan berat badan, normal, atau kurang berat badannya. Jadi dengan menggunakan Simpus ini lebih mudah bagi perawat dalam melakukan anamnesa, kemudian dalam pengisian vital sign, kemudian sudah ada alert juga tentang alergi pasien tersebut, kemudian juga sudah dilengkapi dengan diagnosa keperawatan. Jadi nanti untuk pelaporannya sudah runut sekali. Saat pasien masuk ke ruangan dokter, nanti secara berhadapan dengan dokter, itu jadi sudah lengkap yang diperlukan untuk pemeriksaan dokter selanjutnya. Untuk pelayanan kesehatan dengan Simpus ini bagi dokter sangat bermanfaat ya, dan juga bagi kami dalam pengisian rekam medis itu lebih tertata, kita bisa lebih lengkap, dan juga untuk datanya bisa lebih valid. Selain itu kita juga menghemat waktu dan tenaga dengan penulisan dengan kertas itu. Kami kira lebih banyak kertas yang terbuang, tapi kalau ini lebih efektif sih menurut saya. Untuk mutu dan keselamatan pasien, kami yang paling bermanfaat menurut kami adalah alert
atau yang ada di kotak di mana kita bisa memberi marker bahwa orang ini ada suatu alergi obat misalnya, bisa kita tuliskan di situ sehingga itu meminimalisir kesalahan kami dalam meresepkan obat kepada pasien. Sebelum kan pada anamnesa pasien kita pasti tanyakan ada alergi obat atau tidak. Nah itu nanti sudah ada remindernya. Jadi nanti kalau di anamnesa perawat maupun saat ketemu dengan dokternya nanti sudah ada remindernya. Jadi itu juga aman. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya karena ini tampilannya adalah RM-nya satu orang satu rekam medis. Jadi berbeda dengan yang dahulu adalah dengan konsep family folder. Jadi misalnya dalam satu folder ada 2 orang dengan nama yang sama, itu bisa tertukar. Tapi kalau dengan rekam medis yang sendiri-sendiri seperti ini, dengan dengan Simpus, saya rasa itu meminimalisir kita untuk salah pasien seperti itu. Saya rasa sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai penelitian ya, karena kita sangat merasa bahwa dia dapat memberikan manfaat dalam pengolahan data di situ. Dalam pengambilan data bisa lebih spesifik untuk pemilihan diagnosis, umur dan lain sebagainya. Setelah adanya Simpus itu, kemudian kami melakukan pelayanan menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat. Dalam hal resep, kesalahan menjadi lebih sedikit. Penulisan etiket juga menjadi lebih jelas karena menggunakan etiket stiker, tidak ditulis secara manual lagi. Kemudian resep yang tersedia sudah menjadi resep elektronik, jadi mengurangi kesalahan dari penulisan resep tersebut. Kendala selama ini kami untuk penulisan desimal pada beberapa signa obat, misalkan 1/3 sendok atau 1/4 sendok atau 3/4 sendok itu masih sulit terekam kadang. Sarannya untuk Simpusnya perbaikan dari yang kesulitan tadi. Kemudian kami berharap ada chat internal antara dokter dan bagian obat agar bisa mengkonfirmasi obat secara lebih cepat. Untuk pelayanan poligizi di Puskesmas itu merupakan supporting ya, terkait dengan pelayanan secara umum. Dan kebetulan juga untuk pelayanan poligizi sudah masuk dalam jaringan Sifomas. Kepentingan kami di sana itu memudahkan teman-teman yang ada di poligizi itu untuk melakukan pelayanan konseling gizi. Jadi kami tidak perlu melihat dokumen lewat berkas-berkas yang menumpuk. Okay. Kami juga tidak perlu mengentri ulang lagi terkait dengan data-data dari awal. Jadi kami tinggal meneruskan. Karena kami teman-teman gizi itu sesuai dengan bidangnya, sehingga kami hanya berkaitan dengan bagaimana asuhan gizinya, bagaimana planning gizinya, bagaimana output dan input terkait dengan asupan gizinya, saran-saran kepada pasien bagaimana cara makannya, pembagian makannya, dengan harapan nanti untuk pasien itu dapat mengendalikan pola makan pada mereka sendiri. Harapan kami juga ada pengembangan, kebetulan di sistem kami juga ada aplikasi konseling gizi ya. Harapan kami bisa menjadi satu ya, integrasi dengan sistem Sifomas ini. Jadi kami tidak membuka beberapa aplikasi dalam satu tampilan seperti itu. Kami bagi manajemen Puskesmas, laporan yang kami dapat lebih cepat, lebih akurat,
dan pegawai kami lebih nyaman dalam bekerja karena biasanya saat sebelum menggunakan Simpus pada siang hari mereka sibuk merekap laporan, data, dan lain-lain. Tapi setelah penggunaan Simpus mereka bisa lebih cepat. Kemudian manajemen bila meminta data yang update itu responnya juga lebih cepat. Jadi misal kami ingin punya data berapa pasien hipertensi hari ini yang periksa ke puskesmas, dalam hitungan 5 menit kami sudah punya datanya, seperti itu. Dari data Simpus, kami bisa menggunakan data tersebut untuk mengolah laporan. Kemudian kami juga bisa mengintegrasikan 2 fungsi puskesmas, yaitu data dari pasien yang sakit yang berkunjung ke puskesmas dan data dari warga atau masyarakat di wilayah pada saat kunjungan sehat ke rumah. Sehingga puskesmas memiliki data yang terintegrasi dari data kesehatan masyarakat dan data pasien yang sakit yang berkunjung ke puskesmas. Kendalanya adalah yang pertama SDM. Tentu tidak semua SDM, terutama mungkin yang sudah usia lanjut, respon terhadap penggunaan Simpus biasanya di awal-awal itu menjadi kendala. Namun memang kami komitmen semua poli, semua pegawai wajib bisa menggunakan Simpus. Cuma prosesnya memang adaptasi lebih lama. Kemudian dari segi sarana prasarana, tentu kami harus menyiapkan banyak hardware yang cukup banyak, sehingga tahun lalu kami menyiapkan dana yang cukup besar untuk menyiapkan hardware dari masing-masing pegawai agar bisa mengerjakan Simpus dengan baik. Kemudian yang ketiga, kendala tentu dari jaringan ya. Jadi kami harus benar-benar menyiapkan server, jaringan, yang softwarenya agar bisa tetap stabil karena akan terasa sekali gangguannya bila terjadi gangguan listrik mati bila tanpa genset, kemudian jaringan down, lambat, nah itu terjadi komplain ya pada saat pelayanan. Selain ahli gizi di Puskesmas Segan ini, saya juga selaku koordinator pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi saya itu bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada di luar gedung. Terkait dengan layanan Sifomas ini, kami sangat terbantu. Sebagai contoh, kemarin kami melakukan pemeriksaan calon KPPS yang ada di Kecamatan Segan terkait dengan pemeriksaan kesehatannya. Dengan bantuan Sifomas ini, kami bisa membawa perangkat-perangkat kami di luar gedung, dalam hal ini Kecamatan Segan, dan itu bisa digunakan di ruangan itu juga, di luar Puskesmas juga. Dan pada waktu itu ketika kita menggunakan itu, dalam satu waktu kita tidak mengulang-ulangi beberapa kegiatan. Sebagai contoh apa? Pemeriksaan selesai, otomatis print out untuk hasil pemeriksaan juga sudah bisa diterima kepada teman-teman KPU, dalam hal ini calon-calon KPPS yang ada di Kecamatan Segan. Jadi saya pikir ini sangat fleksibel sekali, tidak hanya digunakan di dalam gedung, dalam hal ini di Puskesmas Segan, bisa digunakan di luar gedung ketika kami melakukan kegiatan tadi pemeriksaan KPU. Dari proses yang harusnya kita panjang untuk mengurus proses surat keterangan sehat itu dapat kita laksanakan dengan cepat dan efisien, karena pada saat itu ada 707 orang yang harus mendapatkan surat keterangan sehat. Pada waktu itu berkat Puskesmas ini kami dapat melaksanakan pengurusan surat keterangan sehat dalam waktu 3 hari. Prosesnya pun sangat cepat. Orang yang akan mengurus surat keterangan sehat datang, kemudian dicek dan hasilnya bisa langsung diketahui terkait tensinya, kemudian berat badan dan lain-lain. Dan itu kami memang betul-betul merasakan kemudahan, efisiensi dan kenyamanan bekerja sama dengan Puskesmas. Dan kami ingin memadukan program IRK medis yang untuk kunjungan pasien dengan program kesehatan masyarakat. Dan ini sudah kami rintis dengan program UKM, yaitu program PIS-PK dan KPP, Komunikasi Perubahan Perilaku, di mana kami memiliki data family folder untuk di dalam gedung. Kami memiliki data bagaimana akses air bersih, kesehatan keluarga di masyarakat, kami kombinasikan dengan pada saat warga tersebut berkunjung ke Puskesmas. Komunikasi perubahan perilaku, yang mana pada waktu itu kita memeriksa
beberapa sasaran yang bermasalah di dusun, dan informasi itu bisa kita gunakan. Jadi kita bisa membuka datanya di melalui tablet itu, dan kita langsung bisa menginput, langsung terintegrasi pada jaringan yang ada di puskesmas. Jadi kita nginputnya di dusun, teman-teman yang ada di puskesmas bisa melihat pasien mana, berapa jumlahnya, apa kasusnya. Ini salah satu yang luar biasa.